Hasil positif yang diraih timnas Indonesia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi tak habis-habis disorot. Rival selanjutnya di laga kedua yakni Australia bahkan memberi pernyataan bahwa ketangguhan skuad Garuda itu dipengaruhi Belanda. Matthew Ryan, kiper timnas Australia mengungkapkan hal ini karena dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong, 9 diantaranya termasuk pemain terbaru Maarten Pas memiliki darah Belanda. Kiper AS Roma itu menilai dengan adanya pengaruh Belanda, timnas Indonesia menunjukkan kekuatan dalam hal kemampuan teknis yang mendukung gaya permainan sepak bola modern. Sebenarnya statement itu tidak salah, namun perkembangan permainan skuad Garuda ini tak melulu soal pemain berdarah Belanda. Ya, seluruh elemen di timnas Indonesia bersatu padu untuk membentuk timnas yang kuat seperti sekarang. Meski begitu, Matthew Ryan mengaku enggan meremehkan pasukan Sintayong walaupun Indonesia berada di peringkat ke-133 dunia, jauh di bawah Australia yang menduduki peringkat ke-24. Menurutnya, skuad Garuda memiliki kemampuan yang cukup untuk menyulitkan Australia di lapangan. Saat menghadapi mereka, kami tahu mereka punya kualitas yang bisa menjadi ancaman jika kami tidak bermain dengan maksimal. Ditambah lagi, kiper sekeras itu yakin Indonesia akan tampil lebih percaya diri saat berhadapan dengan timnya. Bermain di laga kandang tentu membuat tim merah putih akan lebih nyaman, apalagi Indonesia dikenal memiliki supporter fanatik dan selalu memberikan dukungan terbaik. Meski begitu, kiper AS Roma ini menegaskan bahwa Australia akan membawa misi kebangkitan. Baginya, kekalahan dari Bahrain harus segera mereka lupakan dan berusaha memberikan yang terbaik saat melawan Indonesia. Matty pun berharap timnya bisa mendapatkan hasil terbaik di kandang skuad Garuda nanti. Namun sepertinya harapan tersebut akan sulit terrealisasi buat Australia. Bagaimana tidak, pada pertandingan kali ini skuad Garuda mengusung misi balas dendam yang pernah diserukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini imbas dari kekalahan timnas Indonesia U16 atas Australia di semifinal Piala AFF U16 pada Juli lalu. Kala itu Indonesia U16 harus kalah 3-5 dari Australia di Stadion Manang Solo, di mana tuan rumah hanya bisa mencetak gol lewat Sahabi Goli dan juga Josh Holong. Sementara Australia memasukkan bola lebih banyak berkat brace Amlani Tatu, Quinn McNichol, dan Anthony Digolika. Dari kemenangan ini, selebrasi pemain Australia yang provokatif menjadi sorotan Erick Thohir. Karena itu, Erick meminta timnas Indonesia senior bisa menang Australia di laga kedua nanti. Saat itu, setelah laga, Erick Thohir sempat bertemu dengan pemain Indonesia U16 meminta mereka untuk tidak bersedih dan menangis. Pasalnya, ex-presiden Inter Milan itu menilai tim asuhan Nova Arianto tampil bagus, ia bahkan bisa mencetak 2 gol meski bermain dengan 10 pemain. Maka dari itu, dengan modal positif yang diraih timnas senior di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, skuad Garuda diharapkan mampu membalaskan dendam junior mereka atas Australia. Menilik hal tadi, pertemuan kedua tim kali ini diyakini bakal sengit. Indonesia memang bersatu sebagai penantang Australia yang lebih kuat, tapi situasi pertandingan ini justru membuat duel bakal menarik. Meski dirasa sebagai lawan yang besar, Australia jelas tidak menyangka bisa kalah 0-1 dari Bahrain, apalagi mereka bermain di kandangnya sendiri. Karena itu, pertandingan kedua nanti jelas bakal penting bagi Australia untuk memburu kemenangan perdana mereka. Jurnalis Australia untuk ESPN Joy Lynch bahkan menyebut laga nanti dengan kata hook alias besar. Apalagi di mata Australia, dua laga perdana kontra Bahrain dan Indonesia seharusnya jadi jaminan 3 poin. Ya, sebagai tim yang diunggulkan di pagelaran ini, mereka harusnya berhasil mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan awal. Lynch menggarisbawahi bahwa di laga ketiga dan keempat mendatang, Australia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jadi, wajar jika kini mereka melihat laga kontra Indonesia adalah pertandingan besar dan menilai Australia haruslah menang. Namun dengan awal yang buruk, tentu pertandingan nanti tidak akan mudah bagi The Socceroos. Ditambah lagi mereka bakal menyambangi SUGBK yang dipenuhi puluhan ribu fans timnas Indonesia. Salah satu pemain senior Socceroos, Jackson Irvine, pun juga mengakui bahwa laga tersebut adalah laga besar bagi Australia. Mereka melihat Indonesia sebagai lawan yang kuat.
Saya kira ini pertandingan masif. Para pemain, kami harus menyadari bahwa ini adalah pertandingan besar. Fakta tersebut seirama dengan akan bertambah kuatnya Garuda sekarang. Ya, seperti diketahui, Miss Hilgers dan Eliano Reinders menjadi calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan dipastikan akan menjalani proses naturalisasi pada Jumat 6 September kemarin. Miss merupakan pemain LC20 yang berposisi sebagai bek, sedangkan Eliano adalah pemain versatile atau mampu bermain di segala posisi. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan timnas Indonesia. Bahkan dikutip dari unggahan resmi timnas Indonesia, kedua pemain tersebut juga telah mengikuti pemusatan latihan bersama punggawa Garuda lainnya. Pelatih Sintayong pun berharap proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano akan rampung pada November nanti. Dengan demikian, kedua pemain itu dapat membantu timnas Indonesia untuk berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.